Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Bapak Ibu kapan menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bahasan kita di serial Bandarmologi dengan judul Dividend Hunter versus Dividend Trap. Jadi, apa namanya, seperti yang tadi saya umumkan di grup Mutiara Investment Club ya, di channelnya saya mengatakan mungkin hari ini Senin tanggal 7 Maret mungkin saya akan libur trading terlebih dahulu karena ada beberapa kendala teknis gitu ya, tapi tentu sharingnya tidak berhenti walaupun memang biasanya hari Minggu saya sharingnya, tapi ini agak agak terlambat, tapi tidak apa-apa, yang penting ada sharingnya. Eh, baik, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ini hal penting yang ingin saya sampaikan, yaitu disclaimer always on, bahwa silahkan Bapak Ibu lakukan analisa lebih mendalam ya, lebih lanjut supaya tidak ada cibiran kesan bahwa saya melakukan pom-pom, karena memang saya hampir bisa pastikan saya belum pernah sebut lagi saham ini walaupun saya pernah call saham ini di grup MIC Pro, tapi saya sudah pastikan beberapa yang beli sudah jualan di atas dan kemudian sekarang tidak punya barang. Jadi intinya kita sama-sama belum punya barang. Saya sendiri pun belum punya barang ini. Yang kedua, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk subscribe dan bagikan pada yang lain apabila Bapak Ibu mendapatkan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan langsung ke inti bahasan yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah tadi sesuai judul bahwa sesuai judul yang saya sampaikan, dividend hunter versus dividend trap ya. Jadi pertama kali ketika kita trading memanfaatkan corporate action berupa pembagian dividen, maka kita butuh cara untuk melakukan screening. Ini contoh screening yang saya lakukan, yaitu saya menemukan, karena ini contoh saja, contohnya saya sebutkan satu saham, dan sekali lagi ini disclaimer, bukan ajakan jual ataupun beli, karena kita juga belum punya, saya pribadi juga tidak punya saham ini, karena ini hanya sekedar berbagi analisa. Pertama, contoh screening yang perlu dilakukan ketika kita trading menggunakan corporate action berupa dividen adalah pastikan perusahaannya eh, untung atau mendapatkan laba pada periode sebelumnya ya. Misalnya kita lihat ini ya, pada 2019 berhasil mencetak laba sebesar 433 miliar, lalu di 2020 turun, lalu di 2021 kembali ke performa asalnya ya. Jadi kalau misalnya di pemberitaan barangkali MPMX membukukan laba naik 400% atau 4 kali lipat dibanding periode 1 tahun sebelumnya. Nah, kenapa kok ini penting? Karena tidak mungkin perusahaannya ketika rugi banyak, rugi gitu ya, kemudian membagikan dividen. Apa yang mau dibagi kalau perusahaannya rugi? Tapi kalau pertama kita tahu kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 bisa kita forecast bahwa atau bisa kita duga bahwa perusahaannya untung dan secara kalau dibulatkan secara tahunan perusahaannya mengalami keuntungan yang besar, maka ada harapan di tahun 2002 ini, di tahun 2022 ini perusahaannya akan membagikan dividen, gitu ya. Yang kedua, hitung earning per share-nya. Kenapa? Kenapa kita harus menghitung earning per share? Karena pendapatan namanya earning per share ya. Jadi pendapatan per lembar sahamnya itulah yang kemungkinan yang perlu kita lihat bisa bisa melakukan forecast berapa besaran dividen payout ratio dan dividen yield-nya. Nah, dividen payout ratio dan dividen yield ini diperoleh dari earning per share. Jadi misalnya kita lihat earning per share kalau di setahun kan misalnya, karena ini laporan kuartal 4-nya belum keluar, adalah sekitar Rp96, anggaplah Rp100 gitu ya. Maka jika kita melihat data time series-nya pada periode sebelumnya, ini luar biasa sekali.
dividen payout rasionya 433%. Anggap saja nggak usah ngomong 433%, tapi anggap saja 50% atau 100% deh dalam mode yang moderat. Maka jika keuntungannya atau earning per share-nya sekitar 100, maka kita memproyeksikan tahun 2022 ini sekitar ada Rp100 yang bisa kita dapatkan. Nah, inilah kenapa orang kemudian menyebut trading dengan teknik menjadi dividend hunter itu kemudian semacam trading with insurance, karena ada pengamannya sekitar anggaplah Rp100 gitu ya. Kalau harganya sekarang misalnya 1.000, berarti kalau turun ke 900 tetap masih tercover karena ada dividen yang bisa mengcovernya, yaitu Rp100. Itu ya kira-kira. Jadi langkah pertama adalah memastikan perusahaannya laba, dan kita sudah lihat perusahaannya memang mencetak untung dari laporan kuartal 1, 2, dan 3. Kita tinggal menunggu laporan kuartal 4. Kemudian hitung earning per share-nya. Ini sudah diperkirakan earning per share-nya sekitar Rp96 gitu ya. Lalu kemudian menurut data time series-nya cukup royal ya. Perusahaan ini cukup royal membagikan dividen, sehingga dividen yield-nya bisa di atas 10% gitu ya. Bahkan tahun lalu itu 11%, dan biasanya di periode tahun lalu itu di bulan Juni, sehingga kalau sekarang sudah Maret, barangkali kita bisa mulai ancang-ancang mencatat kira-kira kapan sebaiknya kita boleh atau mulai mencicilnya. Baik, setelah ini kita ketahui, maka bagaimana strategi trading yang baik ketika ingin memanfaatkan trading dengan memanfaatkan pembagian dividen ini. Pertama, tips trading yang ingin saya sampaikan adalah cicil beli sebelum RUPS. Jadi jauh hari sebelum pengumuman resmi berapa dividen yang akan dibagi, sebaiknya sudah mulai cicil beli, gitu ya. Nah, teknik cicil belinya syukur-syukur adalah memperhatikan price action-nya. Kita mencari di mana harga bottom-nya. Misalnya kita meyakini harga bottom-nya misalnya 900. Nanti kita lihat chart-nya ya. Menurut saya entry ideal adalah mulai dari range 910 sampai dengan 975. Itu bisa Bapak Ibu mulai koleksi barangkali ya, untuk persiapan sampai dengan pengumuman dividen itu diumumkan. Intinya adalah cicil beli sebelum RUPS ya. Yang kedua, jual ketika pengumuman dividen atau setelah pengumuman dividen. Jadi jangan justru kita membeli setelah pengumuman dividen itu diumumkan. Nah, kalau pengumuman dividen itu diumumkan, barangkali harga akan tiba-tiba bergerak sangat liar, dan kemudian ketika kita belinya di atas, maka kita akan terjebak pada dividen trap. Jadi sebenarnya dividen trap ini akan berlaku atau terkena pada trader-trader yang persiapannya kurang atau tidak melakukan riset terlebih dahulu. Tapi kalau kita seorang trader yang cukup jeli, cukup teliti, cukup hati-hati, maka kita bisa terhindar dari dividen trap ini, gitu ya. Itu tips trading yang kedua. Yang ketiga adalah jika margin of safety yang kita punya, misalnya kita sudah parkir di harga 800 misalnya sebelumnya, atau misalnya nanti kita dapatkan harga 900 sampai 960 misalnya, kalau kita anggap bottomnya di situ, maka margin of safety-nya kemungkinan masih lebar. Jika margin of safety-nya lebar, maka kita bisa keep sahamnya untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Tapi jika margin of safety-nya tidak terlalu lebar, maka kita bisa gunakan tips yang kedua. Jadi ketika ada pengumuman dividen, terus kemudian harganya
lari cukup impulsif, maka disitulah waktu kita untuk melakukan jualan karena kita tadi rencananya hanya untuk trading gitu ya. Jadi itu beberapa tips yang perlu Bapak Ibu lakukan menurut saya. Nah, selain selain saham selain MPMX, kira-kira apa saja yang memenuhi kriteria untuk di untuk dijadikan watchlist tambahan selain MPMX tadi. Yang pertama ada JPFA ya. Jadi JPFA selain biasanya akan ada apresiasi harga ketika menjelang lebaran, juga secara historis nanti Bapak Ibu cek ada dividen di bulan-bulan April gitu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu lakukan analisa ulang. Yang selanjutnya BSSR, kalau dari sisi call, kenapa kok BSSR? Karena memang harganya yang sekarang lagi diskon adalah BSSR, sementara saham-saham yang lain yang punya dividen tinggi harganya sudah rally, sehingga saya tidak berani untuk menyebutkan saham-saham yang sudah rally itu. Nanti sekali lagi nanti saya dibilang pom-pom, padahal saya hanya sedang sharing tentang bagaimana caranya trading menggunakan corporate action berupa pembagian dividen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dilakukan analisa ulang, semoga bermanfaat dan semoga cuan selalu untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.